kesadaran masyarakat akan perawatan kulit dan estetika ini sekarang meningkat tajam loh. Di Indonesia ini sudah mulai masuk enggak ya klinik-klinik kecantikan dari luar negeri atau ya dari kan beliaunya bilang, oh sekarang tergantung gini, persaingannya kita itu langsung dikonversi nih. Nah, kita harus punya data yang harus mungkin closing statement ya dari saya, Dok. Jadi yang pertama tadi, Dok, jadi untuk klinik kecantikan ini selalu berkembang, selalu seperti penanggung jawab teknis medisnya oleh siapa, kemudian peralatan-peralatan medis dan non medis itu harus sesuai dengan aspek gitu, Dok. Sesuai. Kemudian ada permohonan mendirikan usaha, kemudian ada akta pendirian, IMB, perizinan berusaha, seperti itu, Dok. Itu sesuai dengan Permenkes yang sudah ditentukan, Dok, dan undang-undang ditentukan. Nah, yang lebih penting lagi, Dok, setelah izin-izin itu terbit, maka klinik itu harus diakui, diuji publik, Dok, lewat akreditasi, Dok. Oh, harus akreditasi juga ya? Betul, Dok. Jadi harus ada program akreditasi, karena ini sudah ada peraturannya, Dok, dari pemerintah, Dok. Oke. Terus dengan ini Mas Wahyudi ya, jadi tadi regulasi kan kita sudah. Nah, sekarang ini di era teknologi dan globalisasi ini kan, Mas Wahyudi tadi kan udah menceritakan bagaimana produk itu membanjir dengan kemasan yang aduhai dan seterusnya itu tadi kan. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi teknologi dan globalisasi untuk klinik-klinik yang ada di lokal di Indonesia, apa sih yang harus dipersiapkan mereka? Oke, jadi untuk teknologinya sendiri, Dok, ini salah satu yang terpenting, Dok, ini adalah rekam medik elektronik, Dok. Rekam medik elektronik. Iya, jadi salah satunya adalah rekam medik elektronik, di mana ini sudah menjadi ketentuan dari pemerintah, Dok. Semua klinik itu harus untuk rekam medisnya harus ada rekam medis elektronik, Dok. Kenapa kok rekam medis elektronik ya, Mas Wahyudi? Kan sebenarnya selama ini dengan manual kan dokter atau perawat atau tenaga ahli kecantikan itu kan tinggal nulis saja di situ dan cepat daripada di ngetik mungkin dan seterusnya. Kenapa kok harus diharuskan rekam medis elektronik ya? Apa sih keunggulannya rekam medis elektronik, Mas Wahyudi? Jadi rekam medis elektronik ini, Dok, ini justru memudahkan kedua belah pihak, Dok. Yang pertama konsumen, yang kedua ini juga klinik tersebut. Jadi untuk konsumen, Dok, jadi melalui pendaftaran online ya, dengan rekam medis, pendaftaran online itu sudah memangkas waktu, Dok, Jadi kalau ada pendaftaran online itu nanti di sana sudah ada timingnya, Dok. Jadi misalnya nanti silakan nanti misalnya antrian nomor 1 gitu deh, Dok ya. 1 gitu, Dok ya. Jadi nanti harus hadir, monggo nanti bisa hadir jam 8 seperti itu, Dok. Nanti misalnya ada pasien nomor 25 itu nanti silakan hadir jam 11 siang. Nah, seperti itu, Dok. Jadi seakan-akan klinik itu sepi, Dok. Padahal kita dengan manajemen antrian saja, Dok, manajemen antrian pendaftaran itu aja sudah bisa meminimalisir ini ya, Dok, berjubelnya pelanggan ya, Dok. Pelanggan untuk melakukan konsultasi dengan dokter atau tindakan yang lainnya. Ini masih manajemen antrian, Dok. Nah, belum yang lain ya. Iya. Jadi penting sekali ya kalau gitu. Belum lagi yang lain, Dok. Nah,
Seperti nanti di ini dok, seperti di setelah pendaftaran itu nanti kan ada konsultasi ke dokter ya dok. Iya. Ini kalau yang metode rekam medis yang lama ini kan menggunakan kertas ya dok. Iya betul. Nah, menggunakan kertas ini pengadaan formulir rekam medis itu juga menjadi beban tersendiri bagi klinik dok. Ya, biaya juga ya. Betul, biayanya justru lebih apa ya, bisa dikatakan lebih tinggi daripada nulis di apa ya, di elektronik gitu dok. Iya betul. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu dengan elektronik ini dok, ini datanya bisa terintegrasi dok. Jadi satu data ini sudah bisa masuk ke pemeriksaan, kemudian sampai dengan resep pun juga langsung resep elektronik dok. Iya. Jadi pelanggan nggak usah bawa resep, nanti tinggal nunggu obatnya dari pihak farmasi. Ya, sebenarnya kalau kita melihat apa yang dijelaskan Mas Wahyudi tadi, berarti rekam medis elektronik itu menjaga konsistensi dari SOP ya. Karena kalau manusia yang menjalankan kan kadang-kadang SOP-nya dipangkas. Tapi kalau rekam medis elektronik kan nggak bisa memangkas, karena mereka kan tidak bisa capek kan. Iya. Karena software kan. Ya, kalau manusia capek, tak tulis sedikit aja. Atau ya. Iya. Dan itu nanti dok dengan media rekam medis elektronik dok. Iya. Ini nanti catatan rekam medis itu dok, itu akhirnya ditulis on time dok. Iya. Ya, biasanya kan kalau rekam medis yang manual itu, wes nanti aja tak tulis kan gitu ya dok. Betul. Kalau yang elektronik nggak bisa lagi dok. Iya. Itu juga bisa ini dok, bisa apa ya? Dokternya atau PPA ya istilahnya ya dok, profesional pemberi asuhan sendiri. Itu nanti akan malah lebih efisiensi. Iya betul. Belum lagi penyimpanannya nanti dok. Penyimpanan dokumen ini nanti secara regulasi kalau rekam medis elektronik itu bisa disimpan sampai 25 tahun dok. Wah lama juga ya, karena disimpan di cloud ya, nggak bisa khawatir. Iya. Wah itu keren sekali nih informasi dari Mas Wahyudi itu ya. Jadi mudah-mudahan deh nanti sahabat-sahabat Medeva yang mendengar dan ingin mengembangkan klinik kecantikan sudah dipersiapkan dengan matang itu. Jadi Mas Wahyudi, kira-kira untuk mendirikan suatu klinik kecantikan, nah itu butuh konsultan enggak ya? Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat Medeva biar mendengar ini, kira-kira butuh konsultan, ada enggak konsultan yang bisa membantu? Oh ya, saya karena keterbatasan waktu, keterbatasan apa, saya butuh konsultan untuk mengurus perizinan atau untuk membuat bisnis plan atau apa gitu, ada enggak Mas Wahyudi? Banyak dok. Ya. Dan memang itu perlu nggak? Mas Wahyudi? Perlu dok. Karena untuk mendirikan sebuah klinik dok, itu kan sama dengan membuat rumah ya dok. Iya. Membuat rumah itu sebelum membangun rumahnya kan justru perizinannya ini dilengkapi dok. Iya betul. Nah, belum lagi nanti ya dok, sebelum didirikan bangunannya itu dok, setting IPAL-nya harus ada dok, untuk limbah. Nah, kalau sudah berdiri, kalau bangunannya sudah berdiri, kemudian butuh limbah, lah ini baru bingung dok. Makanya perlu konsultan untuk bagaimana mendirikan dari awal sampai tuntas sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Waduh, baik. Terima kasih nih Mas Wahyudi nih. Kebetulan beliau juga sebagai seorang konsultan ya. Jadi bilang perlu itu bukan karena Mas Wahyudi sebagai konsultan ya, dan memang secara objektif memang perlu ya. Iya, memang dari regulasinya. Iya. Terima kasih Mas Wahyudi. Iya dong. Kita coba beralih ke Mas Vicky nih, Mas Vicky. Jadi Mas Vicky tadi itu Mas Wahyudi kan udah bicara regulasi, bicara teknologi, ya teknologi.
yang ada sekarang. Sebenarnya dalam industri kecantikan itu tantangan teknologi tadi, konsep ya, tantangan teknologi dan konsep digitalisasi di klinik kecantikan itu apa sih yang harus dilakukan agar dia bisa memenangkan persaingan, Mas? Silakan. Ya, baik. Tentu kalau kita bicara terkait digitalisasi ini, Pak Taufik ya, yang merambah hampir di semua sektor, Pak Taufik. Tidak hanya di sektor industri yang lain. Misalkan kita saat ini dulunya belanja ke pasar nih, sekarang bisa online. Nah, sama konsepnya digitalisasi di klinik kecantikan, yang mana dulunya mungkin tidak terpikir ya, klinik-klinik bahkan mungkin klinik kecantikan yang baru hadir di dalam 10 tahun terakhir ini bahkan itu sampai beralih gitu ya, atau harus mendigitalisasi seperti itu. Nah, memang ekosistem digital ini penting gitu dan harus saling terintegrasi. Ya, sama seperti yang dibawa konsepnya Pak Wahyudi tadi, bahwa harus terintegrasi nih satu sama lain seperti itu. Jadi memang konsep digitalisasi ini membawa banyak sekali manfaat ya, mulai dari efisiensi operasional hingga peningkatan pengalaman dari pengguna itu sendiri. Itu Pak. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh suatu usaha, unit usaha, misalkan klinik kecantikan tadi, paling tidak untuk digitalisasi, untuk di marketing ataupun di pemasarannya sendiri supaya dia gampang terjangkau. Jenis digitalisasi apa aja itu, Mas? Perlu enggak misalkan website atau media-media sosial apa gitu, Mas? Ya, tentu ada beberapa hal ya untuk mengefektifkan sebuah pemasaran ya. Yang pertama pasti sosial media. Nah, sosial media ini menjadi barang wajib saat ini untuk memasarkan klinik seperti itu. Kemudian email marketing ini pun juga masih dipakai loh Pak Taufik. Jadi bukan berarti email ini orang-orang dulu ya atau jadul ya, bahkan email marketing pun ini masih sampai saat ini juga masih sering dipakai ya untuk memasarkan sebuah produk seperti itu. Ya. Itu sih. Memang responnya masih tinggi, Mas Vicky. Iya tentu. Jadi email ini bahkan kalau kita ingat ya, mungkin Pak Taufik saya tanya deh, Pak Taufik kira-kira bikin email udah berapa tahun nih? Nah sampai saat ini kira-kira dipakai nggak nih? Nah, gitu. Udah dari berapa lama? Jadi bahkan email kita itu yang nggak akan ganti ya, satu email yang sudah kita buat nih, itu bahkan sampai sekarang dipakai. Beda dengan nomor HP, mungkin ketika nomor HP-nya masa aktifnya sudah hangus, nah ini berganti nomor HP baru. Nah kalau email ini ketika sudah pakai nih, itu akan dipakai terus seperti itu. Jadi memang pemasaran ke email ini juga masih ampuh seperti itu Pak. Iya, oke. Ya, nah kalau itu ya tadi seperti Mas Wahyudi menyampaikan juga TikTok, Facebook, nah itu masih ya Instagram, itu memang masih saat ini teknologi digital seperti itu masih bisa untuk mendominasi untuk bisnis to customer itu ya, B2C yang seperti klinik itu ya. Iya, tentu sangat bisa karena apalagi TikTok ini sarana untuk entertain sebenarnya. Jadi memang tergantung dari sosial media. Setiap sosial media punya pangsa pasarnya sendiri, Pak Taufik. Jadi memang tidak semua sosial media ini memiliki kesamaan demografi untuk penggunanya. Nah, memang pintar-pintar kita atau pintar-pintar klinik tersebut untuk bagaimana caranya membuat konten itu menarik dari segmen-segmen tertentu. Jadi untuk TikTok, jadi segmennya karena orang-orang sukanya cuma entertain dan lebih minim untuk edukatif, maka lebih banyak entertain di situ. Sebaliknya di Instagram, Facebook ini orang-orang lebih banyak suka untuk hal-hal edukatif nih. Jadi minimalisir entertain, bertanya edukatif seperti itu. Ya, berarti ya kalau gitu di media-media sosial tadi perlu misalkan kontennya isinya tips kecantikan gitu ya, tips merawat kulit, gitu ya, dan seterusnya. Testimoni juga itu perlu ya Mas Vicky ya. Iya betul, apalagi mungkin ketika kita sudah membawa ke ranah TikTok, jadi ada jokes tambahan, mungkin ada beberapa hal yang dibahas, tapi memang lebih banyak yang sifatnya
unformal seperti itu. Ya. Bagaimana dengan tadi Mas Wahyudi sudah menyampaikan bahwa Mas Wahyudi mengatakan dengan electronic medical record atau rekam medis elektronik itu menjadi penting itu. Nah, Mas Vicky sendiri sebagai seorang Vice President dari IT Development, seberapa penting itu electronic medical record itu bagi klinik, terutama khususnya di sini kita bicara klinik kecantikan. Oke, untuk saat ini memang sangat-sangat penting dan tidak ada alasan untuk tidak memakai loh, bahkan karena semua kita sudah menggunakan produk-produk dari teknologi, mulai kita dari bangun pun ya, bangun sampai tidur pun kita tidak terlepas dari sebuah teknologi. Nah, makanya klinik atau semua fasilitas kesehatan harus berbenah dan harus melek terhadap teknologi. Salah satunya rekam medis elektronik. Untuk rekam medis elektronik itu juga sangat beragam varian. Nah, nanti kita tetap harus harus memfilter kira-kira rekam medis elektronik mana yang sangat-sangat cocok untuk klinik kecantikan tersebut. Ya, oke. Ya, jadi betapa pentingnya itu. Terus bagaimana dengan manajemen kan untuk operasionalisasi klinik kecantikan itu kan tidak hanya kebutuhan untuk mulai dari pasien masuk tadi seperti yang dijelaskan Mas Wahyudi sampai pasien itu keluar mendapat resep dan semuanya itu langsung satu sistem yang tidak perlu harus membawa berkas dan sebagainya. Nah, di dalam manajemen kan juga butuh data-data itu, Mas. Bagaimana dengan untuk dan sebagainya gitu, misalkan harus ada persediaan obat dan sebagainya. Seberapa penting inventory elektronik itu bagi klinik kecantikan ya, Mas? Sangat-sangat penting. Tentu klinik harus melihat atau biasanya kita kalau di toko-toko itu atau mungkin di beberapa perusahaan itu stock of name ya. Jadi harus ngecek juga stoknya, ketersediaannya, misalkan bahan bakunya seperti apa, kosmetiknya seperti apa, obat-obat yang tersedia seperti apa. Kalau kita masih menggunakan metode menulis, nah itu bahkan tidak bisa data itu langsung dikonversi nih. Nah, kita harus punya data yang harus bisa terkoneksi dan terintegrasi. Data-data itu tadi yang dari inventory semuanya harus dihimpun ke dalam sebuah produk digital yang mana ketika ada barang masuk, barang keluar langsung tahu. Jadi pemilik klinik tahu, oh ternyata stoknya sudah sedikit nih. Nah, jadi tidak perlu ada stok of name yang secara manual seperti itu. Jadi sudah tahu dari barang yang keluar ketika barang itu sudah terjual seperti itu. Mungkin paket kecantikannya sudah laku nih. Produk-produk itu. Jadi tahu oh ternyata kurang-kurangnya. Nah, itulah pentingnya sebuah inventory berbasis digital seperti itu, Pak Taufik. Ya, baik. Sebenarnya kalau kita bicara lebih dalam lagi, ada data yang udah tersimpan ya di dalam cloud tadi. Kalau kita manual kan data tersimpan di dalam rak. Kalau kita ingin menggunakan kan harus mengkompilasi dari rak itu satu persatu dijaga. Nah, kalau data di dalam cloud itu apa keuntungannya, Mas Vicky, sebagai big data itu kan? Oke, jadi yang pertama tentu efisiensi. Jadi klinik itu tidak perlu, tadi juga sempat disampaikan Pak Wahyudi, kalau itu tidak perlu mencetak banyak lembar-lembar kertas gitu. Kemudian tentu ramah lingkungan. Nah, karena ramah lingkungan inilah tujuan dari pemerintah juga salah satunya untuk menekan gitu ya limbah-limbah yang nanti tidak bisa diolah kembali, sehingga perlu adanya kita konversi ke sebuah cloud. Nah, cloud ini juga tentu sudah banyak yang menggunakan. Nah, tapi memang persentasenya di Indonesia saya melihat juga masih sedikit seperti itu. Nah, ini perlu kita harus mulai seperti itu dan semua menggunakan digital. Bahkan saat ini tanda tangan pun itu loh bisa digital loh, Pak Taufik. Iya. Tanda tangan itu nggak perlu lagi pakai pulpen, udah pakai ini aja, misalkan pakai tablet gitu ya, udah ada pensil, tinggal tanda tangan aja seperti itu. Nah, itulah memang perlu sangat penting ya IT ya, peran IT untuk industri klinik kecantikan seperti itu, Pak. Iya.
Ya, bahkan ya itu tadi ya, kalau misalkan klinik atau manajemen ingin mengevaluasi 10 kasus yang terbanyak di klinik kecantikan Ya, saya atau pelayanan yang terbesar, itu nggak usah membuat kayak zaman dulu ya, membuat turus iya dari betul. ya itu ya sudah Iya, ada bisa memanfaatkan big data itu tadi ya Mas iya, Vicky ya. tinggal ini aja Pak, Ya, tinggal pakai jari aja, klik 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 ya, beres seperti itu, udah ya. muncul datanya semua. Jadi nggak perlu Wow. pakai apa Ya, tenaga untuk, nah ini malah ya, posting time sekali. Nah waktunya ya, bisa digunakan yang lebih bermanfaat lagi. Semua urusan ya. digitalisasi serahkan ke IT seperti itu. Berarti memang lebih menghemat ini ya, Iya, secara hemat, menghemat biaya, menghemat betul. waktu, menghemat tenaga, kan begitu ya, Mas Vicky. Iya, Apa, iya Mas betul. Vicky coba saya bisa diberikan tips enggak sahabat-sahabat Medeva ini untuk memilih EMR yang tepat untuk klinik kecantikan? Oke, Karena jadi tidak semua EMR itu cocok untuk suatu klinik kan. Nah, itu ya betul. tips yang baik untuk memilih EMR itu bagaimana atau medical record rekam medis elektronik RME. Oke. Nah, oke. Jadi yang pertama tentu kita harus melihat bahwa RME tersebut aman seperti itu. Dari sisi keamanan Aman ya. data dibuktikan dengan apa? Sudah ada izinnya dari Kominfo seperti itu. Dan itu ya yang pertama adalah dari sisi keamanan data. Karena tak dipungkiri bahwa setiap sebuah teknologi yang maju sekalipun itu memang ada kerentanan terhadap data-data digitalnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terkait kebutuhan klinik itu sendiri. Jadi harus dipastikan bahwa RME itu sesuai dengan kebutuhan. Percuma kita pakai RME ternyata di beberapa fiturnya tidak ada di RME atau mungkin banyak fitur yang tidak dibutuhkan. Nah, itu kan juga percuma juga seperti itu. Itu fitur-fiturnya itu juga harus membackup semua kebutuhan yang ada di klinik. Contoh-contoh fiturnya apa aja itu Mas Vicky yang bisa? Pertama, bisa untuk pendaftaran online. Nah, itu juga harus dilakukan yang disampaikan Mas Aldi tadi ya. Iya betul. Jadi biar nggak nunggu lama nih. Ngapain kita nunggu lama di klinik hanya untuk apa? Ketika awal ternyata masih menunggu lama, mungkin daftar online. Terus kemudian sudah ada estimasi waktunya, kapan akan dilayani estimasinya seperti itu. Jadi efisien waktu juga. Iya. Seperti itu. Iya, seperti mungkin riwayat alergi. Itu ya, preferensi. Ya, apa sih yang lebih disukai pelanggan? Kan tercatat ya di situ ya. Ya, termasuk ini ya, bisa menyimpan foto enggak? Foto sebelum dia mendapatkan perawatan, sebelum pasien mendapatkan perawatan, atau setelah kemudian bisa dibandingkan gitu. Itu bisa tersimpan di RME enggak itu Mas Vicky? Ya. Sangat-sangat bisa, Pak. Jadi bahkan semua foto kita pengen ngupload semua foto yang ada di galeri HP kita pun bisa. Jadi memang tidak ada batasnya. Jadi teknologi itu bisa di scale up. Beda dengan masih konvensional itu untuk scale up tentu sangat-sangat sulit. Nah, kalau teknologi di scale up bisa banget seperti itu. Ya. Bahkan kalau misalkan suatu klinik misalkan ingin mengembangkan cabang yang baru dan sebagainya, itu mungkin tidak perlu semuanya di setup menjadi RME sendiri bisa jadi terintegrasi gitu, bisa ya Mas? Iya, bisa banget. Jadi satu kesatuan, misalkan satu owner nih memiliki banyak klinik. Nah, itu datanya bisa saling terintegrasi satu sama lain. Jadi udah nggak perlu menyiapkan dokumen-dokumen lagi untuk yang di cabang-cabang itu. Jadi kita juga punya backup datanya juga seperti itu. Ya, dengan demikian sahabat Medeva kalau ingin mencari untuk mencari RME itu perhatikan bagaimana pengelolaan pelanggan tadi yang disampaikan oleh dalam mengelola pasien itu membutuhkan riwayat-riwayat tadi yang disampaikan Mas Vicky, kemudian manajemen layanannya bagaimana, harus mengatur jadwal, antrian online, stok barang, foto tadi ya, dan skalabilitas kalau kita misalkan mengembangkan klinik, itu bisa enggak data itu tetap bisa terpadu jadi satu. Nah, seperti itu ya Mas.
Jadi kalau gitu ya harus hati-hati juga ya dalam memilih RM ya atau MRE ya Mas Vicky ya. Iya betul. Jadi tentu selain kita juga punya menggunakan fitur-fitur itu tentu ada yaitu yang paling penting juga nih Pak Taufik, yaitu kemudahan dalam penggunaan. Jadi nggak setiap RM itu mudah digunakan. Ada yang jangan sangat jadul nih tampilannya atau mungkin sangat sulit untuk digunakan. Selain itu juga yang paling penting itu ada nggak dukungan teknisnya atau after sales-nya. Nah itu menjadi poin penting juga. Jangan-jangan setelah pakai tinggal gitu aja nih customer-nya, kliennya. Nah itu perlu dipikirkan juga nih. Ya. Baik Mas Vicky, rasanya tidak terasa ini kita udah di penghujung acara ini Mas Vicky ya. Mas Wahyudi ya. Terima kasih Mas Vicky, Mas Wahyudi. Mas Wahyudi ada pesan untuk para sahabat Medeva yang disampaikan Mas Wahyudi? Iya, terima kasih Dok. Jadi mungkin closing statement ya dari saya Dok. Jadi yang pertama tadi Dok, jadi untuk klinik kecantikan ini selalu berkembang, selalu produk-produknya selalu berinovasi. Jadi nanti ke pelanggan pilihlah produk-produk kecantikan itu yang pertama adalah melalui resmi. Kalau dari klinik berarti klinik yang resmi yang sudah terakreditasi, kemudian produknya itu juga tercantum BPOM-nya Dok. Jadi jangan lupa masyarakat harus mengecek BPOM-nya ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, klinik selalu berupaya untuk mengembangkan layanan terutama berbasis rekam medis elektronik. Nah, tapi ada satu yang kelupaan Dok, dengan rekam medis elektronik ini memungkinkan pasien tidak usah datang ke klinik Dok. Kita menggunakan layanan online Dok, layanan online. Jadi nanti bisa yang namanya telemedicine. Itu bisa aturannya sudah ada. Kemudian dengan RME ini yang ketiga semua akan lebih efisien Dok, mulai dari pendaftaran, kemudian pelaksanaannya, kemudian resepnya, sampai penyimpanannya, sampai pelaporannya itu semua sudah tinggal tadi yang Mas Vicky bilang klik gitu aja Dok. Makasih Mas Wahyudi. Jadi memang harus hati-hati juga sih dalam memilih vendor untuk RME juga ya. Ya Mas Vicky, ada yang ingin disampaikan ke sahabat Medeva? Oke, jadi pastikan para owner-owner ya, terutama yang bergerak di bidang klinik kecantikan, menggunakan teknologi yang terbarukan, menggunakan EMR, pastikan juga semua kebutuhannya juga terpenuhi di sana, dan cek kredibilitas dari EMR tersebut. Apakah EMR tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan dari para owner-owner klinik atau tidak, seperti itu. Itu singkatnya saya Pak Taufik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Vicky, terima kasih Mas Wahyudi ya untuk sharing ilmunya ini kepada sahabat-sahabat Medeva. Baik sahabat-sahabat Medeva, terima kasih untuk perhatiannya ya. Jangan lupa ya untuk terus mengikuti Medeva Chit Chat ya di YouTube. Silakan diikuti. Pesan dari saya untuk sahabat-sahabat Medeva dalam mencari RME tadi tipsnya udah disampaikan, dan jangan lupa juga bahwa Medeva Lavender itu adalah salah satu RME yang ada di Indonesia yang sudah terkoneksi dengan Satu Sehat, dan juga kalau kliniknya juga melayani pasien umum sudah juga terintegrasi dengan e-care maupun antrian online dari BPJS Kesehatan. Dan tentu kalau sahabat Medeva ingin mencoba apakah aplikasi Medeva itu mudah digunakan dan memenuhi kriteria-kriteria yang disampaikan oleh para narasumber tadi, silakan membuka di website
manfaatkan untuk menggunakan 14 hari free ya, untuk 14 hari free. Dan setelah itu kalau ada ingin lebih jelas silakan menghubungi di customer care kami ya di 0816 17000 155 dengan Mbak Marsha ya. Dan kalau teman-teman sahabat-sahabat Medeva ingin melihat apa saja yang dikelola atau yang di informasi-informasi yang diberikan oleh Medeva, silakan kunjungi websitenya Medeva di Medeva Teknologi ataupun di Instagramnya dan juga di LinkedIn. Begitu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.